semuanya. Kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke Xinjiang. Oke, ikuti perjalanan aku ya. Yuk. Sekarang sudah ada mesin otomatis buat masukin bagasi loh. Jadi kita tinggal masukin ID kita ke mesin itu, terus masukin koper. Nanti bakal keluar tempelan buat bagasinya, terus kita tempel sendiri. Habis tempel sendiri, terus tinggal masukin aja bagasinya ke sana. Jadi masukin sendiri, tempel sendiri, terus tempelannya ditaruh di koper. Nah, tinggal masukin sendiri. Nanti pencet di layarnya, terus dia bakal jalan sendiri. Dia ada petunjuknya caranya gimana buat kita masukin bagasinya. Nah, kayak cewek ini nih. Ini tanda bagasi aku. Terus nanti di mesin itu kita juga bisa cetak ulang boarding pass kita. Jadi kali ini aku akan pergi ke Xinjiang, salah satu daerah otonom khusus Tiongkok yang terletak di sebelah barat laut Tiongkok dengan sekitar 58% warganya adalah muslim. Dan kali ini aku akan menuju ke kota Kashgar. Kita sudah sampai Kashgar. Udah sampai Kashgar nih. Terus ini aku udah nyampe hotel juga. Hotel aku ada di tingkat 23, lantai 23. Dari sini bisa lihat pemandangan kota Kashgar ya. Di belakang sana bisa kelihatan ada gurunnya. Wow. Amazing. Jadi dia sama Beijing itu selisih 2 jam. Meskipun jamnya dia masih sama ya, tapi untuk sinar mataharinya dia selisih 2 jam. Jadi kalau misalnya jam 8 itu Beijing udah gelap, di Kashgar jam 10 baru gelap. Jadi ini Xinjiang jam 10 malam. Masih terang banget ya, padahal aku udah ngantuk banget ini. Mataharinya baru mau tenggelam. Oke lah, aku tidur dulu, besok kita lanjut ya. Halo, aku udah sampai Xinjiang, aku ada di Kashgar. Terus hari ini aku datang ke kota kuno Kashgar. Nanti kita ikutin ya kota kunonya kayak mana. Dan teman-teman nggak nyangka aku di sini ketemu sama seorang YouTuber yang kalian pasti kalau pernah lihat YouTube-nya dia pasti kenal. Nanti kita cari dia ya. Yuk. 谢谢呢，叫做热和买提，连起来就是 Rahmat。 Oh, Rahmat. 热和买提连起来就是 Rahmat。 Rahmat. 大家学会了吗？ Rahmat itu terima 声音不太 kasih. 大呀，大家学会了吗？没有，竟然没学会，我再重复一遍我就要考了啊！朋友啊，大喜
好，亚克西，再见，或是谢谢，热和买提，学会了吗？会了啊，那我们一起大声的说出来好不好？朋友， Atashi. 我说朋友，有人说还是不行。我说朋友，你说阿达西好不好？朋友， Atashi. 好，再见，谢谢。谁说的 thank you？ 谢谢是什么呀？热和买提 rahmat， 大家学会了就很方便跟当地的居民和小朋友去聊天了。 Terima kasih itu 那么 Rahmat. 最后呢， 传说，出生在喀什的阿凡提，那可是在中国老百姓心中活灵活现、幽默风趣的机灵鬼儿。他老是帮着穷人跟权贵斗智斗勇，美谈一箩筐，聪明的没边儿，啥都懂，还热情好。 Panas banget di sini, semuanya pembukaan pembukaan acara ya. Setelahnya baru kita bisa masuk ke dalam. Hari ini 36 derajat di sini. Lagunya bikin pingin ikut goyang. Sekarang kita mau masuk ke kota kuno Kashgar. Di sini ada tempat pemotretan busana. Harganya nggak mahal juga ya. Sekarang aku nyobain baju adatnya suku Uighur. Bagus kan? Iya. Jadi pakaiannya seperti ini. Rambutnya seperti ini, jadi dia ada ini selendangnya di belakang. Jadi di kota kuno Kashgar ini ada macam-macam ya. Ada pasar gerabah, koperasi seni besi, pasar alat-alat dari kayu, pasar obat-obatan Uighur, pasar topi dopa, dan kuliner. Nah, ciri khas dari kota kuno ini adalah penampilan pasarnya yang berintegrasi dengan kawasan pemukiman. Di sini juga dapat menikmati berbagai hiburan khas Xinjiang seperti pertunjukan tarian dan nyanyian etnis Uighur, Kazakh, Hui, Mongol, Kirgis, dan lain sebagainya yang ada di Xinjiang.
Selain toko-toko yang menjual souvenir khas Xinjiang, juga banyak studio foto yang menyewakan berbagai macam baju daerah Xinjiang yang sangat cantik, sekaligus menyediakan jasa fotografinya seperti yang aku pakai saat ini. Sekarang kita mau pergi ke tempat pembuatan roti nang. Mau lihat prosesnya seperti apa. 首先请伸开你的手，左右摇摆晃动头，然后请画一个圈，转到你的另一边。美好的生活咚次打次咚，快乐的生活咚次打次咚，欢迎有时间新疆来，咱们一起来咚次打次咚。 欢迎有时间新疆来，咱们一起来咚次打次咚。亲爱的朋友，你们好，无聊你千万别烦恼。 我来一起跳支舞，美好的生活咚次打次咚。这个要烤多长时间呀？3到5分钟就烤。哦，3到5分钟就烤完了。这么快啊！你可以看一下这个。老师，您这里的那个洋葱。要蘸洋葱是吗？好像是洋葱。那就烤多久3到5分钟。这么快？这个是什么？是水。啊，对。为什么要蘸水呀？ Jadi supaya nan bisa lebih melekat pada dinding pemanggang nan dan rasanya lebih lezat dan renyah. Sekarang giliranku nyobain bikin nang.
行不行？可以，不是。努力点，慢点。慢点。喂，中转再转一次。可以吗？那个，谁录一次？应该是他。Rasanya ada macam-macam. Ada yang rasa pedas, cemai itu apa ya? Ada rasa macam-macam. Harganya juga nggak mahal. Satunya harganya 4 yuan, 3 yuan. Jadi kira-kira segini 15 kuai kali ya, 15 yuan. Ini hasil buatanku tadi, karena agak panas, susah dipegang, jadi aku pakai kresek. Oh, tadi ada yang bilang kalau roti ini rasanya mirip pizza. Jadi tinggal atasnya dikasih daging atau buah sayur-sayuran gitu. Jadi kalau atasnya nggak ada daging sama sayur-sayuran, dia rasanya seperti pizza gitu, asin-asin gitu. Jadi konon katanya, bukan konon sih katanya. Jadi roti nang ini tuh makanan pokok orang Xinjiang ya. Jadi istilahnya kalau kita makan nasi, nah mereka makannya ini nih, roti nang ini nih. Ini bagaikan nasi buat mereka. Gitu. Sekarang kita ada di jalanan kuliner di kota kuno ini. Jadi di sini ada macam-macam. Ini nasi apa sih? Suasan. Kayak nasinya India itu. Yang tui, kaki kambing. Tinggi banget. Itu mungkin cara mixnya begitu tuh ya, dilemparin ke atas. Harganya 10 yuan.味道怎么样？不错，有点酸甜。酸甜，这是酸奶吗？对，酸奶。酸奶有跟普通酸奶有什么区别？普通酸奶我觉得这个有点 creamy。哦，这个有点 creamy。哦，OK， 好吃吗？好吃。好吃。谢谢。Menarik sekali ya. Di sini paling banyak satenya, sate kambing. Banyakan sih sate kambing ya, paling terkenal. Jalanan 货车开了，我想害了，身体坏了，灵魂卖了。
melon. Ini Xinjiang juga terkenal dengan melonnya ya. Selain anggur, juga melonnya, semangka. Di sini semuanya manis-manis. Kebab. Wah, ini sebadannya kambing. Yangki. Melonnya gede-gede. Yang ini namanya daging dalam cangkir. 这是什么肉？羊肉，羊肉。要煮多久啊？几分钟？几分钟细， ？7分钟。 7 分钟. Ini sepertinya pasar topinya ya. Pasar topinya macam-macam. Ini topi ciri khas Xinjiang seperti yang aku pakai ini. Nah, topinya cantik-cantik. Ada yang topinya seperti itu. Sekarang kita mau nonton pertunjukan tarian dan nyanyian di sebuah homestay di kota kuno Kashgar ini. Sekarang kita balik ke hotel. Di jalanan ini kita bisa lihat setiap toko dia ada tulisan suku Uigurnya, dan dia memang mirip dengan aksara Arab karena mereka menggunakan aksara Arab yang dimodifikasi untuk menulis bahasa Uighur. Jadi aksara Arab Uighur adalah sistem penulisan resmi untuk bahasa Uighur di Xinjiang, Tiongkok. Meskipun mirip, cara pengucapan dan susunan hurufnya tidak selalu sama persis dengan bahasa Arab. jadi di kota Kashgar ini aku beli oleh-oleh apa aja nih buat orang rumah. Ini gendang tangan buat papa aku yang di Indo, karena dia suka banget sama alat musik, jadi aku beliin gendang tangan buat dia, ntar pas pulang Indo aku kasih dia. Terus aku beliin selendang sutra. Waduh, selendang sutra buat mertua cewek aku. 100% sutra katanya ini ya.
Terus baju ini nih, baju daerah khas Xinjiang buat anak cewekku karena dia demen banget pakai rok yang panjang-panjang gitu. Nanti pasangannya sama topi ini nih. Nah, topinya cantik, ada kerincingnya juga. Terus aku beliin anak cewekku ini juga, jepet lucu, jepetnya cantik banget. Ini nanti dijepet di rambut. Terus buat anak cowokku, aku beliin baju khas ini juga. Terus buat suamiku juga sama. Terus ini untuk mertua cowokku juga sama. Jadi mereka bertiga kembaran deh. Gitu. Terus aku beli juga magnet kulkas. Ciri khasnya Xinjiang ini roti nang. Terus ini tuh ciri khas rumah orang Xinjiang zaman kuno, zaman dulu. Jadi mereka itu pintunya terbuat dari kayu dengan ukir-ukiran yang khas begitu. Sekarang udah jarang katanya, karena sekarang kan rumah-rumah kuno udah direnovasi ya jadi apartemen. Ada juga beberapa katanya, tapi mereka mesti pesan pintunya gitu, jadi nggak ada yang jadi, udah jadi dan harganya lebih mahal katanya. Ini juga magnet kulkas, ini tulisannya bacanya Xinjiang gitu. Terus ini topi sini khas juga ya, topi ciri khas ini dikasih sama kemarin volunteer yang nemenin aku jalan-jalan di sini, nemenin aku buat ikutin acara piala api unggun sama nonton sepak bola kemarin. Dia kasih aku hadiah ini. Jadi ini motifnya sebenarnya ini ciri khas Xinjiang banget ya. Jadi istilahnya kalau di Indonesia ada motif batik, ciri khasnya kalau di Xinjiang ini motif ini namanya atlas gitu. Seperti ini. Nah, termasuk ini juga. Ini mirip-mirip kali ya. Tapi kayaknya yang namanya atlas itu yang warna-warni gini nih, yang garis-garis gini nih. Atlas. Gitu. Oke. Excited ya. Bagus kan ya? Bagus-bagus. Jadi kalau kalian misalnya main ke Xinjiang, jangan lupa beli oleh-oleh khasnya mereka. Ya, yang kayak gini nih. Cakep-cakep. Di sini sudah hampir jam 10 malam ya, tapi masih terang benderang, mataharinya masih muncul di sini terang. Seperti di Beijing pas musim panas sekitar jam 7:30. Kayak di Indo sekitar jam 5 sorean. Nah, sekarang aku udah mau tidur, jadi besok kita lanjut lagi perjalanan ke tempat lainnya. Yuk, bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya. Terima kasih.